Psikologi yang berarti jiwa dan logos artinya ilmu. Jadi menurut bahasa psikologi yaitu ilmu kejiwaan. Menurut istilah, psikologi itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pemikiran, dan perilaku manusia. Contohnya seperti dalam lingkup anak SD yang mempunyai latar belakang berbeda-beda. Selanjutnya sejarah daripada psikologi. Psikologi berasal dari masa Yunani kuno pada tahun 1879 yang dikemukakan oleh Wilhelm Wundt. Beliau mendirikan laborator psikologi pertama di Universitas Jerman. Lalu disambung lagi oleh Aristoteles pada tahun 1908. Beliau memulai psikologi menjadi sesuatu ilmu disiplin yang mandiri. Dan adapun pejuang Indonesia, psikologi yang pertama kali di Indonesia itu berdiri pada tahun 1953 oleh Profesor Dr. Slamet Iman Santoso dalam pidatonya di Fakultas Kedokteran UI. Adapun ilmuwan psikologi dari agama Islam yaitu Ibnu Sina dan Al-Ghazali. Selanjutnya ruang lingkup ilmu psikologi. Ruang lingkup ilmu psikologi meliputi beberapa poin, yaitu sejauh mana faktor bawaan dan lingkungan mempengaruhi belajar. 2. Sifat proses pembelajaran. 3. Hubungan antara kedewasaan dan kemauan untuk belajar. 4. Pentingnya pendidikan bagi perbedaan individu dalam kecepatan dan batas belajar. 5. Perubahan jiwa yang terjadi selama pembelajaran. 6. Hubungan antar praktik pendidikan dan hasil pembelajaran. Secara umum, bidang tanggung jawab dalam psikologi pendidikan ada beberapa. Pertama, peserta didik, proses belajar dan situasi belajar. Yang kedua, memberikan penerapan penuh prinsip-prinsip psikologi dalam pendidikan kelas dan proses belajar siswa di berbagai lingkungan, baik formal atau informal. Sedangkan menurut Good and Rocky, ruang lingkup psikologi pendidikan meliputi 1. Psikologi perkembangan, 2. Psikologi sosial, 3. Psikologi kepribadian, 4. Psikologi kognitif. Macam-macam psikologi ada 8. Pertama, psikologi perkembangan seperti observasi secara motorik. Yang kedua, psikologi sosial seperti tawuran. Yang ketiga, psikologi pendidikan seperti memberikan bimbingan konseling. Yang keempat, psikologi pendidikan seperti memberikan bimbingan konseling. Yang keempat, psikologi kepribadian seperti melankolis atau menyerah. Yang kelima, psikologi lingkungan. Yang keenam, psikologi abnormal seperti gangguan stres akut dan gangguan stres pasca traumatik. Yang ketujuh, psikologi kriminal seperti narkoba, asusila, dan pencurian. Yang ke-8, psikodiagnostik. Fungsi psikologi sebagai ilmu menjelaskan, yaitu mampu menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa perilaku itu terjadi. Hasil penjelasan berupa deskripsi atau bahasan yang bersifat deskripsi. Memprediksikan yaitu mampu meramalkan dan memprediksi apa, bagaimana, dan mengapa perilaku itu terjadi. Jadi kesimpulan dari makalah kami adalah psikologi pendidikan adalah studi tentang bagaimana orang belajar di lapangan. Dan psikologi pendidikan merupakan cabang ilmu yang mengkhususkan diri dalam memahami pendidikan atau pembelajaran. Dan psikologi pendidikan memberikan kontribusi bagi dunia pendidik dan mengembangkan kurikulum proses pendidikan dalam pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Kami hanya menampung 3/3
pertanyaan. Ya, pada Aulul Zikri. Assalamualaikum. Bagaimana apa cara mengaplikasikan pembelajaran psikologi di dalam lapangan pendidikan? Bagaimana cara mengaplikasikan Psikologi di dalam lapangan? Di lapangan pendidikan. Saya Warana Santri ingin bertanya kepada kelompok 1, apa keterkaitan psikologi dengan dunia pendidikan? Ada yang bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gambakis, saya mau bertanya sama pemakalah. Bagaimana menerapkan psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran? Bagaimana yang terlalu cepat? Bagaimana menerapkan psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran? Jadi kami akan menjawab pertanyaan dari yang pertama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengaplikasikan psikologi pendidikan di dalam lapangan? Ada 4 cara. Yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran dengan cepat. Yang kedua, memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, memberi bimbingan dan konseling dengan seperti komunikasi dengan siswa, menasihati tanpa menghubunginya, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik, yaitu dengan memberi motivasi yang baik. Besok menjadi fasilitator, misalnya kita ada kesalahan bagi murid dan atau siswa kita menasihatinya dengan cara baik-baik, tidak menyakiti atau tidak membuat dia itu makin down untuk ke depannya. Apakah dapat diterima? Kepada yang bertanya dapat diterima? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Alma. Apa kaitan psikologi dengan dunia pendidikan? Kaitannya itu adalah hubungan psikologi dengan pendidikan mempunyai timbal balik pendidikan mempunyai peran pada pembimbingan hidup individu dari lahir sampai masuknya dalam dunia lahat. Dan pendidikan tidak berjalan tanpa adanya psikologi perkembangan watak dan juga kepribadian setiap individu tercermin dari psikologi. Dapat diterima, Kak? Makasih, Kak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Intan Nalkis. Bagaimana cara menerapkan psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran? Yaitu satu, merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat. 2, memilih strategi untuk metode pembelajaran yang sesuai. 3, memberikan bimbingan dan konseling. 4, memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik. Penerapan lainnya yaitu berbicara dengan bahasa yang sesuai dengan kepribadian siswa, memiliki kesabaran dalam mengajar para siswa, tidak memberikan pembedaan terhadap siswa yang diajar, membantu menemukan sebab kesulitan anak dalam proses pembelajaran, dan membantu menjelaskan masalah anak-anak pada orang tua dengan lebih mudah. Bisa diterima? Bisa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum.